Perkenalkan, nama saya Cindy Marlina, BP 18298, mahasiswa STEKIP Askia, lokal 41. Di sini saya akan simulasi itu pembelajaran IPA mengenai materi isolator dan konduktor, di mana di sini saya akan menggunakan alat peraga, yaitu yang pertamanya lilin, yang keduanya adalah sendok dengan bergagangkan kayu, yang keduanya adalah sendok dengan menggunakan besi. Itu adalah media yang akan saya gunakan untuk mempermudahkan saya untuk melakukan simulasi nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Bu. Apa kabarnya, baik? Baik Bu. Apa semuanya sudah makan hari ini? Belum. Seharusnya tadi sebelum ke sekolah itu harus sarapan. Sekarang sebelum kita belajar, ketua tolong siapkan kelas. Baik Bu. Nah, sebelum belajar marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Apa anak-anak ibu udah siap belajar? Sudah Bu. Sekarang ibu ambil absen dulu ya. Dea, Hadir Bu. Panosi, Saya Bu. Kanza, Hadir Bu. hadir ya semuanya anak-anak ibu. Sekarang kita belajar IPA. Sekarang hari apa anak-anak? Selasa Bu. Tanggal 9 06 2020. Sekarang kita itu belajar tentang isolator dan konduktor. Kita itu belajar tentang isolator dan konduktor. Sekarang ibu minta kepada anak-anak ibu untuk membuat berkelompok. Karena kita ganjil, kita bagi satu persatu aja ya. Ya Bu. Di sini ibu ada peralatan, yaitu sendok besi dan sendok kayu. Nah, juga lilinnya. Nah, sekarang coba anak-anak ibu ambil satu orang tuh satu sendok besi dan satu sendok kayu. Apa semuanya udah mengambil alat-alatnya? Sudah Bu. Sekarang di sini ibu ada gambar. Coba perhatikan. Ini namanya lilin. Di sini ada sendok kayu, sendok besi. Ini ada satu lagi gambar lilin dengan sendok yang bergagangkan kayu. Jadi, kalau besi dipanaskan dengan lilin itu akan menjadi panas. Kalau kayu dia menjadi tidak terasa panas. Itulah kalau seandainya kita menaruhkan lilin dan sendok di atas, maka sendok tersebut menjadi panas, sedangkan yang kayunya menjadi tidak panas. Sekarang coba kalian perhatikan alat yang ibu sediakan ini. Baiklah, sekarang ibu ada soal, coba kalian dengarkan ya dan jawab juga. Yang pertama, bagaimana daya hantar kayu yang ibu jelaskan di papan tulis tadi? Tidak menghantarkan panas Bu. Benar sekali, tidak menghantarkan panas. Yang kedua, bagaimana cara menguji benda sebagai benda konduktor yang ibu jelaskan di papan tulis tadi? Itu dengan menggunakan Lilin. Salah, lilin. Benar, lilin. Yang kedua, atau dibakar. Ya, atau dibakar itu untuk menguji benda konduktor Atau isolator.
mana saja benda konduktor dan isolator yang Ibu jelaskan tadi? Di sini tadi ada sendok kayu dan sendok besi. Mana yang benda konduktor dan isolator? Kalau yang isolator sendok yang kayu, kalau konduktor sendok yang besi. Nah, benar kata Nosi tadi. Untuk sesuai dengan yang Ibu katakan tadi, kalau untuk daya hantar dari kayu itu tadi tidak menghantarkan panas. Sedangkan untuk menguji alat itu konduktor itu dengan menggunakan lilin. Dan untuk membedakan isolator dan konduktor yaitu sendok besi dan sendok kayu. Sekarang Ibu ada soal, coba anak-anak Ibu tulis ya di bukunya. Ini Ibu bagikan. Ya. Tolong tulis pertanyaan yang pertama. Pertama, alat dan bahannya yang pertama tadi yaitu lilin. Yang keduanya adalah korek api. Yang ketiganya adalah sendok kayu dan juga sendok besi. Ibu bacakan ya langkah-langkah untuk menguji konduktor dan isolator ini. Yang pertama, nanti kalian nyalakan lilin yang Ibu pegang di tangan ini. Yang kedua, kalian ambil sendok yang telah Ibu sediakan tadi. Nanti kalian taruhkan di atas lilin ini. Bagaimana reaksi dari yang kedua? Ambil sendok yang sudah Ibu bagikan kepada kalian tadi. Masih ada dipegang di tangan? Ada, Bu. Coba nanti kalian uji dengan menggunakan lilin, apa reaksi dari sendok besi dan sendok kayu tersebut. Ada anak-anak Ibu yang memecahkan. Ini Ibu bantu ya. Ini tadi kan hidupkan lilinnya terlebih dahulu. Ya. Nih. Coba Nosi taruh sendoknya di atas. Geser ke belakang dikit biar dia bukan ke depan. Apa yang Nosi rasakan? Apakah terasa panas? Tidak sama sekali, Bu. Tidak. Kita cobakan ke sendok yang kedua. Kita cobakan. Apakah terasa panas? Iya, Bu. Berarti coba taruhkan dulu ya. Itu adalah isolator dan konduktor menggunakan sendok besi dan sendok kayu. Sekarang Ibu minta anak Ibu lagi Dea untuk mencobanya lagi. Sama seperti Nosi tadi. Masih ingat yang Ibu jelaskan? Masih, Bu. Coba. Kita menggunakan sendok besi dulu ya. Taruh di Taruh atas. di atas lilin yang menyala. Terasa panas, Bu. Terasa panas. Coba kita ke sendok yang kedua. Tidak terasa apa-apa, Bu. Benar sekali. Itu adalah percobaan yang anak-anak Ibu lakukan untuk membedakan konduktor dan isolator. Saya ingin bertanya, Bu, apakah ada contoh lain selain dari sendok besi dan sendok kayu? Apa ada benda lain yang bisa disebut konduktor dan isolator? Pintar ya pertanyaan dari anak Ibu Nosi. Pertanyaannya tadi, adakah benda lain selain benda konduktor dan isolator, selain dari sendok besi dan sendok kayu? Ada. Kalian di rumah ada piring? Ada. Pasti ada. Masa ya di rumah nggak ada? Contohnya yaitu piring besi dan piring plastik. Di situ juga bisa membedakan benda konduktor dan benda isolator. Yang mana benda konduktornya dan mana, coba Ibu pengen pemahaman dari anak-anak Ibu. Mana benda konduktor dan isolator? Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Piring besi kah? Piring aluminium kah? Atau piring plastik kah? Piring plastik itu termasuk ke dalam isolator, ya nggak, Bu? Tidak.
aluminium. Kalau Iya, ya, Bu, piring iya. aluminium termasuk Termasuk konduktor. Nah, ya pintar. Karena Itu isolator jawabannya. itu tidak menghasilkan panas, Atau sedangkan tidak konduktor menghasilkan itu panas. menghasilkan panas. Nah, pintar. Nah, itulah yang dinamakan benda konduktor dan benda isolator. Kita tadi kan contohnya jadi dari sendok besi, sendok kayu, piring plastik, piring aluminium, itu juga bagian-bagian dari benda-benda konduktor dan isolator, di mana benda konduktor itu merupakan benda yang menghantar panas, sedangkan isolator itu benda yang tidak menghantarkan panas. Konduktor contohnya tadi sendok besi dan plastik piring aluminium, sedangkan isolator itu seperti tadi kayu dan plastik. Benar sekali, plastik. Sekarang anak-anak ibu ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu, Coba deh ya. dari ibu terangkan tadi, dapat saya simpulkan materi kita itu tentang isolator dan konduktor, di mana isolator itu dapat menghantar panas dengan cara waktu yang lama, sedangkan konduktor itu cepat menghantarkan panas karena menggunakan benda besi atau dan sebagainya. Itu aja, Bu. Pintar ya Dea ya, udah pintar pemahamannya. Masih ada lagi yang ingin coba Nusi? Ada, Bu. Baiklah, saya akan menyimpulkan pelajaran hari ini yang saya dapatkan dengan memprakteknya sekalian tadi di depan. Kalau isolator yaitu benda yang lambat menghantarkan panas atau tidak menghantarkan panas, sedangkan benda konduktor yaitu benda yang cepat menghantarkan panas. Contohnya yaitu jika sendok besi kita bakarkan maka cepat menghantarkan panas daripada sendok kayu yang kita bakarkan. Sekian, terima kasih. Pintar ya anak-anak ibu, sekarang udah paham semua mengenai pembelajaran isolator dan konduktor. Apa anak-anak ibu ada lagi yang ingin dipertanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Berarti semuanya udah paham ya. Baiklah, itulah penjelasan dari anak-anak ibu tadi mengenai kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi anak-anak ibu semua sudah mengerti dan sudah paham bagaimana benda konduktor dan isolator. Kan tadi juga kita udah mempraktekkannya. Bagaimana reaksi dari benda konduktor dan benda isolator. Sekarang ibu minta kepada anak-anak ibu, coba nanti di rumah kalian bikin kembali apa pembelajaran hari ini. Coba lihat di sekeliling rumah kita itu ada benda-benda, benda konduktor dan isolator. Kalian bikin tabel, nanti bedakan antara benda konduktor dan benda isolator. Apa anak-anak ibu paham? Paham, Bu. Nah, baik, itu tugas untuk minggu depan. Jadi pas minggu depan nanti kita pertemuan langsung dikumpulkan sama ibu. Paham? Paham. Baiklah. Karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan pada hari ini, kita akhiri saja pembelajaran pada hari ini. Kepada ketua coba baca doa untuk pulang. Baiklah, kita akhiri pelajaran hari ini. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati ya anak-anak ibu pulang. Ya.